Rajasa, menurut para jasa, jadi menurut Anda sendiri sebenarnya bukankah tanpa Pak Sutrimo pun sebenarnya kasus yang menjerat Ex Jampitsus sudah terungkap dan mungkin akan terungkap lebih dalam? Justru saya nggak melihat seperti itu. Ya. Kalau kita lihat proses sejak awal ya kan, ada semacam unlawful proses. Ketika polisi menyerahkan begitu saja kasusnya kepada kejaksaan. Ya. Nah, ini sama juga nih penjahat dipulangin ke kampungnya gitu loh. Selamat lah ya, kan, gitu. Persoalannya di sini gitu ya. Jadi kalau bilang bahwa ini dalam rangka pengungkapan kasus korupsi, bullshit. Ya. Harusnya polisi bekerja saat itu, karena ini prestasi buat polisi. Tapi kenapa diserahkan ke kejaksaan persoalannya? Jadi ini justru melokalisir atau bahkan menyetop kasusnya? Ini kalau kita bilang peristiwa awal, ini perang antar geng, itu aja. Ini dalam mafia hukum, saya bilang. Yang untung adalah penjahat-penjahat kerah putih. Itu aja, nggak susah kok. Kemudian dibentuk tim 9. Apa tim 9 bersih? Belum tentu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara ini dalam rangka pengungkapan seterang-terangnya kasus Febri, bohong. Saya bisa berani katakan itu. Karena toh kan kita bisa lihat, polisi sejak awal tuduhannya, kasus manipulasi data batubara, Jiwasraya, Asabri, dan Krakatau Steel dan PLN. Kenapa ini nggak dikejar gitu loh? Harusnya ini kan. Jadi bagaimana kita menempatkan kasus kematian Pak Sutrimo dalam pertarungan antara elit yang Anda sampaikan barusan, terkait atau tidak? Ya ini kalau kasus Sutrimo kita tunggu aja hasil otopsi polisi, selesai. Ya, apa hasilnya itulah, selesai. Kalau memang ada kaitan dengan Febri, ya udah tambahlah ya kan penjaranya Febri. Tapi kalau enggak, justru ini akan membangun empati publik kepada Febri. Kalau ini terbukti tidak ada kaitan dengan Febri. Ya, akan menguntungkan Febri gitu loh. Bisa macam-macam responnya, dua arah. Oh jelas ya kan. Akhirnya merepet kepada yang lain. Ternyata Febri bukan bunuh. Mungkin juga Febri tidak melakukan korupsi. Nah gitu. Opini yang berkembang nanti seperti itu. Oke, Pak Sugeng, Anda sendiri melihat apakah kasus dari kematian Pak Sutrimo merupakan upaya melokalisir lalu kemudian ini merupakan gambaran pertarungan elit di atas? Nggak bisa disimpulkan begitu ya. Kasus Febri sendiri kan kami yang melaporkan ya. 12 Juni 2025 kami yang melaporkan ke Kortas, kemudian naik sidik pada 4 Juli 2026, 1 tahun lebih lah. Kemudian yang kasus di Polda juga IPW yang mengungkap terkait dengan seorang Ferry Boboho itu. Jadi tadi pertanyaannya apakah kasusnya Sutrimo ini mengungkap pertarungan dua institusi, nggak perlu ada Sutrimo mati, kita sudah tahu itu bertarung sudah lama, ya sejak kira-kira 3 tahun yang lalu ya, dalam banyak isu. Satu isu soal perebutan kewenangan penegakan hukum tambang ya antara polisi dengan kejaksaan, di mana kejaksaan menggandeng TNI, itu sudah nggak beres tuh. Kemudian dalam pertarungan KUHAP, rancangan KUHAP tuh mereka juga bertarung ya. Kemudian lebih lanjut lagi dalam pengungkapan kasus Jampitsus ya, ketika penguntitan seperti itu ya. Emang ini ada pertarungan, tetapi tidak ada hubungannya dengan Sutrimo. Sutrimo kan hanya mau menjadi rame karena dia adalah pegawainya Pak Febri Adriansyah. Kalau Sutrimo itu tukang baja ya, dia tidak akan rame ya. Dan cara matinya juga kemudian aneh. Sebetulnya ada satu kasus yang bisa dibangun ya untuk bisa sampai pada Sutrimo. Itu kan surat keterangan itu ketika tidak mau diotopsi, itu ada seorang yang mengaku sebagai keluarganya menyatakan tidak perlu diotopsi. Padahal ini bukan keluarganya. Ya. Apakah ini sebagai upaya obstruction of justice ya atau kejahatan tentang identitas diri? Polisi bisa dalami kalau itu mengarah kepada tindakan itu sebelum nanti 3 minggu lagi ya. Apakah ada korelasinya orang yang tidak mau minta otopsi itu sama dengan hasil ekshumasi racun tersebut ya?
Ini kan pasal-pasal yang sedang dikumpulkan. Bagaimana posisi Soetrimo dalam konteks pengetahuannya terkait dengan kasus Pak Febri? Kalau terkait dengan perbuatan material, ya perbuatan material yang dilaporkan katakanlah oleh kami ya, yang karena kami yang melaporkan itu kan dugaan korupsi terkait dengan dugaan manipulasi kualitas batu bara yang dijual oleh satu perusahaan kepada PLN. Nah, tadi itu ada cerita tambang tuh, ya, ada cerita tambang tuh dari kuasa hukum bahwa Soetrimo agak aneh seorang penjaga rumah dikasih tugas juga mengurus tambang. Apakah dia tahu tentang bisnisnya Pak Febri? Kan Pak Febri jaksa. Ketika dia di rumah itu, kenapa dia diurus suruh tambang? Apakah itu usaha sampingan Pak Febri atau dalam jaringannya? Gitu loh. Kayaknya kawan saya udah berkejut-kejut ya. Ya udah mau jawab. Sudah jaringannya ya. Ya itu harus didalami semua. Yang pasti dalam konteks hukum acara, seseorang itu berpotensi untuk dimintai keterangan sebagai saksi apabila dia mengetahui, melihat, mengalami sendiri satu peristiwa yang dia ketahui terkait dengan satu peristiwa pidana. Coba Pak Febri ini peristiwa pidana korupsi. Nah, mungkin dia dulu mengetahui dong, itu sehingga dia perlu untuk diminta keterangan. Oke, sebelum saya ke Pak Firman, coba saya ke Bu Aan dulu. Bu Aan, apakah Anda sebagai pengacara itu mengendus memang ada indikasi perintangan penyidikan seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi? Kalau indikasi perintangan penyidikan tentu betul. Tadi pada saat saudara Febrio Adiono itu memang di dalam formulir itu mengaku sebagai kerabat dan betul kabarnya rumah sakit. Jadi rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring itu kan kelas C. Rumah sakit kabarnya sudah menyampaikan bahwa ini suruh diotopsi. Akan tetapi saudara Febrio menyampaikan mengaku sebagai kerabat mengatakan tidak, ini langsung saja dimandikan dan juga langsung dikain kafani. Seperti itu. Artinya dari awal memang Febrio ini memang tidak menginginkan ada otopsi. Padahal sebenarnya kalau diotopsi saat itu kan bisa ketahuan, bisa jadi mungkin bisa jadi karena sebenarnya pada saat itu paru-parunya kayak atau seperti apa begitu kan, segala macam, artinya bukan diracun gitu kan. Kita juga tidak tahu apakah Febri tahu terkait dengan ini atau tidak, tapi mungkin bisa jadi karena takut dan lain-lain. Tapi tetap sebagai kalau yang bersangkutan itu kan PNS kejaksaan, mestinya tahu bahwa ini adalah ada dugaan tindak pidana. Mestinya juga tahu bahwa ketika ditawarkan untuk otopsi mestinya harus diotopsi gitu kan. Seperti itu. Lalu ketika ternyata formulir itu tidak pernah sampai ke keluarga, ya bagi keluarga itu jadi pertanyaan begitu kan. Seperti itu aja. Lalu pertanyaannya adalah apakah kasus Soetrimo merupakan upaya pengalihan isu? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Pola Liar. Ya, Pak Susno, jadi menurut Anda apakah kasus Soetrimo ini merupakan upaya pengalihan isu yang menjerat ex-Jampitsus? Bisa jadi ya. Bisa jadi kan. Alasannya? Alasannya Pak, selama ini kan melihat pemberitaan di diagram tadi kan banyak beritanya ke Pak Febri ya. Persoalannya adalah apakah yang nyuruh ngalihkan isu ini Pak Febri atau bukan. Nah itu tidak secepat itu kita ngambil kesimpulan. Karena di dalam perkara Pak Febri ini ada banyak pihak yang merasa terikut gitu, terseret atau terlibat, atau memang justru dia otaknya gitu kan, bukan Pak Febri otaknya. Tadi udah disampaikan analisa intelijen gitu kan. Karena apa? Dia sampaikan mengapa perkara ini belum selesai di Polri kok bisa bergeser. Dan menggesernya itu harinya hari Sabtu. Itu bukan hari official, itu hari Sabtu. Buat berita acara aja belum selesai. Mendeteksi barang sitaan itu asli apa palsu juga belum selesai. Emasnya apa itu bukan emas asli apa itu, kok terburu-buru. Nah ini dewa apa yang bisa menggerakkan ini? Nah itu kan berarti menandakan bahwa perkara ini bukan besar dari segi jumlahnya, tapi besar dari segi apanya. Nah itu artinya ada orang pihak ketiga yang ingin
mengalihkan isu ini, bukan Pak Febri-nya. Saya sependapat dengan Pak Rajasa, apalagi beliau intelijen ya. Intelijen, jadi nggak tahu lah intelijen ordal atau intelijen gimana ini. Jadi jelas bisa jadi gitu. Nah sekarang dalam mengalihkan isu ini seperti ini. Nah ini bisa merugikan juga untuk Pak Febri ya. Kalau itu Pak Febri nggak terlibat, ya merugikan dia. Nah ini bisa untuk itu. Tetapi apapun yang kita duga-duga oleh netizen termasuk oleh saya ya, kita tunggu sabar hasil otopsi. Oke, baik. Coba saya ke Pak Firman. Pak Firman, dengan rumor adanya pengalihan isu ini, apakah memang ada dugaan ada pihak yang menginginkan klien Anda untuk diam? Ya, saya merespon langsung ya, supaya tidak ada bias fakta atau informasi. Pertama, sebenarnya di dalam daftar saksi, baik di Kortas maupun di Kejaksaan Agung, itu beliau bukan saksi, apalagi saksi kunci. Nah, Calon saksi juga bukan? ya, jadi juga soal pekerjaan. Ini tampaknya saya hormat kepada pengacara Bu Aan, tidak pernah ada penugasan Tambang. soal tambang itu. Kemudian yang kedua juga beliau tuh menjaga sebenarnya di pos ronda itu yang sebenarnya menjaga tuh banyak. Ya, jadi bahkan atas kemauan sendiri sebenarnya. Ini informasi sebenarnya dari keluarga dan memang tidak pernah beliau Pak Febri itu menyuruh untuk kembali ke Jakarta. Jadi sebenarnya dalam konteks informasi saya setuju dengan Pak Susno tadi bahwa ya jangan sampai fabricate informasi menjadi fabricate case. Tidak semua pabrik informasi kemudian jadi pabrik kasus. Artinya menjadi kasus apa dan sebagainya. Marilah kita konsentrasi saja kepada pembuktian secara scientific evidence. Itu yang saya katakan. Kita berprasangka boleh. Tapi prasangka itu tidak boleh melebihi atau mendahului pembuktiannya. Itu kan prinsip praduga bersalah yang hanya boleh dimiliki oleh penegak hukum, tapi juga kemudian menjadi praduga tidak bersalah jika pembuktiannya tidak menunjukkan hal semacam. Iya, klien Anda ini merupakan gravity oleh dari kasus ini. Jadi menurut Anda sendiri, apakah kasus Sutrimo ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada yang ingin klien Anda diam? Pertanyaan saya yang tadi. Saya rasa kami belum melihat ada causa verban atau relasi yang kuat terkait dengan persoalan kasus beliau. Ini kalau dalam istilah sebagai obiter dicta atau bagian yang menjadi lingkaran kasus, ternyata juga tidak. Sampai hari ini pun proses pemeriksaan masih berjalan. Jadi mohon maaf, kalau ini dikatakan ada terjadi obstruction of justice, itu biasanya pending judicial process izin bang. Jadi penyidikannya tetap berjalan. Kemudian pending prosecution, penuntutannya kemungkinan ya kita tidak tahu seperti apa. Tapi yang jelas pending proses tidak terjadi di dalam hal ini. Hanya sebagai warga negara hak untuk mendapatkan perlakuan yang fairness ya hanya melalui instrumen pra peradilan itu. Dan di dalam pasal 91-nya memang ditegaskan dalam melakukan penyidikan tidak boleh menimbulkan prasangka kepada seseorang tersangka. Pak Thomas, tadi disampaikan oleh Pak Firman bahwa Pak Sutrimo itu bukanlah saksi, apalagi saksi kunci. Jadi menurut Anda apakah memang benar kasus Sutrimo merupakan kasus upaya pengalihan isu? Bisa begitu, ya. Dengan landasan? Dengan landasan, karena kan ini juga Kompas TV ya, mengangkat itu konspirasi tingkat tinggi dan ini meminta ya bahwa dari forum ini ada. Ya, dan saya pikir juga ada ya karena menurut keterangan yang beredar ya itu kan tidak yang pertama ada pengubahan kronologi yang di kedokteran ya dan yang lain juga kenapa sampai rumah sakit ya begitu cepat mengkafani ya biasanya itu diajukan dulu oleh rumah sakit Anda siapa itu keluarga baru boleh nah kalau itu mencurigakan, rumah sakit itu harus melaporkan kepada polisi. Ada cacat prosedur menurut Anda? Ada. Ya, rumah sakit itu harus melaporkan kalau rumah sakit menduga dan rumah sakit sudah mengatakan ada busa. Ya. Dan busa ini bukan racun, tapi di dalam tubuh kemungkinan ada berbagai macam racun. Ya, ini kedokteran forensik yang membuka. Ya, racun jenis apa? Gitu, ya.
Nah ini bisa kemungkinan tadi dikatakan apakah ini benar dibunuh atau karena penyakit ya. Dulu ada kasus di depan Salemba, waktu itu masalah otopsi masih diambil oleh universitas ya, lembaga kriminologi UI, belum di polisi. Tahun 80-an dulu masih ada kendaraan umum yang namanya oplet ya. Itu tiba-tiba di depan oplet ada orang jatuh. Nah, dugaan publik dan ini bahwa ditubruk oleh oplet itu. Lalu diotopsi bahwa ini dia meninggal karena penyakit malaria yang akut. Dia menyeberang ya, tiba-tiba jatuh ya. Nah, ini kenapa ada dugaan kenapa enggak buru-buru polisi itu diberitahukan oleh yang menemui siapa Sutrimo di klinik ya, dan dia ada busa ya, terlambat dan dia mengaku sakit sekali. Nah, apakah itu juga terjadi karena penyakitnya itu? Oke, baik. Saya Mas Nova, apakah juga terkait dugaan pengalihan isu kasus Febri ini, seperti apa tanggapan netizen? Kalau publik netizen sepertinya tidak melihat ini semata sebagai pengalihan isu. Tapi melihat ini bagian dari konspirasi. Lagi dugaan ini tidak bisa dilepaskan dari kasus Pak Febri seperti itu. Dan harus dilihat dalam konteks itu. Kalau hanya pengalihan bahwa ini, dan bukan hanya pengalihan tapi juga pesan agar jangan macam-macam dengan kasus Sutrimo bisa diperlakukan seperti itu. Itu faktanya atau data kami menunjukkan tidak terlalu banyak percakapan yang tentang itu. Tetapi concern publik balik lagi, Febri ini high level kasus. Jadi banyak sekali mungkin yang terlibat di sana, level-level petinggi yang mungkin terlibat di sana, orang-orang besar yang terlibat di sana. Dan Sutrimo hanya salah satu pion saja atau salah satu pesan saja seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak meskipun ada, tidak terlalu kuat. Baik, kita lanjutkan lagi nanti dialog kita, saudara tetap bersama kami di Bola Liar. Ya, Pak Rajasa, jadi menurut Anda Sutrimo dibunuh itu konspirasi atau hanya spekulasi? Saya pikir spekulasi lah. Kalau konspirasi tingkat tinggi sudah bilang kan ada indikasi-indikasi yang sinkron gitu ya. Ada beberapa. Tapi kalau ini indikasi namanya. Dan persoalan Sutrimo ini saya pikir bukan bentuk pengalihan isu. Tapi justru kalau pengalihan isu, Kompas termasuk yang mengalihkan isu ini kan dibesar-besarkan gitu. No, you're not. No, you're not. Pak Thomas, menurut Anda kasus kematian Sutrimo merupakan hanyalah spekulasi atau merupakan konspirasi tingkat tinggi? Tadi Pak Intelijen udah menjelaskan itu ya. Sepakat? Iya, saya setuju. Tapi kan yang saya heran juga kenapa awal-awal Badan Intelijen di Kejaksaan ya, Jampita itu, dia mengatakan bahwa siapa nama Febriano? Sutrimo. Bukan. Febriano itu bukan orang Kejaksaan. Tapi kemudian dianulir lagi oleh Jampit apa gitu. Dia memang pegawai Kejaksaan. Ini juga sudah secara intelijen ada dugaan ya. Menurut saya bukan orang intelijen ya. Tapi begini, dan intelijen itu memang dulu juga kasus Munir ya, itu ada keterlibatan BIN ya. Tapi yang tertangkap hanya pelaku-pelaku di lapangan saja. Ya. Jadi ciri khas intel yang berhasil, ketika dia bicara orang percaya, dia bingung Pak. Karena dia sendiri nggak percaya sama omongannya. Oke, baik, saya ke Pak Firman. Jadi sebenarnya jangan percaya sama intelijen gitu Pak ya. Pak Sutrimo itu ada kaitannya dalam pusaran kasus ex-Jampitsus atau hanya sekedar spekulasi saja? Ya, kalau membaca kematian janggal Pak Sutrimo dan konspirasi tingkat tinggi, saya rasa memang tidak ada kaitannya secara langsung ya, maupun tidak langsung dengan urusan kasus Pak Febri Diansah. Jadi menurut hemat saya hard evidence ya, bukti yang nyata itu saja yang kita, daripada kita berspekulasi dan berprasangka-sangka. Oke. Karena prasangka itu bisa hangus kalau tidak didasarkan oleh suatu bukti. Oke. Baik, Pak Susno. Jadi sebenarnya ekshumasi hanya sekedar formalitas penyidikan atau memang polisi sudah mengantongi alat bukti dan juga calon tersangka? Alat bukti jelas sudah dikantongi karena sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, untuk memperkuat alat bukti itu adalah hasil ekshumasi.
dan menambah alat bukti yang lain yang diinformasikan oleh masyarakat. Bu Aan menginformasikan bahwa jenazah Sutrimo diantar oleh Febrio ya. Kemudian bersama dia ada lagi 2 orang yang mengantar. Nah, siapa 2 orang ini? Apakah dari instansi mana? Kemudian pada saat dia ditelepon untuk kembali ke Jakarta, itu harus dicari teleponnya itu. Dan siapa yang menelpon, siapa yang mentransfer duit untuk ongkosnya 5 juta, dan siapa yang sudah menunggu. Tiket sudah dibelikan loh. Ada orang yang belikan tiketnya. Siapa yang sudah menunggu di stasiun Cilacap mana itu untuk dia naik kereta api itu Purwokerto ya. Dan di situ sudah nunggu 2 orang yang jemput dia ke Jakarta. Nah, itu harus disidik semua supaya teka-teki yang kita buat ini tidak ada dusta di antara kita. Oke, baik. Saya ke Bu Aan. Bu Aan, apa yang diharapkan pihak keluarga dari ekshumasi dan juga naiknya ke penyidikan? Pihak keluarga itu hanya ingin kebenaran. Apakah kematian Sutrimo itu kematian yang wajar atau tidak? Kalau tidak, tentu saja pihak keluarga minta keadilan ditegakkan. Itu saja, Pak. Baik, saya ke Pak Teguh kalau gitu. Pak Teguh, dengan kasus ex-Jampitsus gitu yang masih berjalan dan mungkin mengembang ke banyak perkara. Menurut Anda sendiri, apa sebaiknya dilakukan tim 9 Kejagung dan tim yang lain? Mereka harus menghilangkan skeptisme publik ya. Skeptisme publik itu bisa hilang apabila mereka bisa menunjukkan akuntabilitasnya dalam bekerja, ya, dan juga profesional tentunya. Tapi skeptisme itu tetap melekat karena tadi dikatakan ini katakanlah seorang penjahat dikembalikan ke rumahnya ya. Ya. Sementara bos kepala keluarga itu masih ada di sana. Mestinya diganti dulu tuh kepala keluarganya ya. Jaksa agungnya mestinya dicopot dulu ya. Baru itu akuntabilitasnya bisa ditunjukkan ya, bisa dipertahankan. Oke, baik, saya ke Mbak Asfi. Mbak Asfi, dari kasus Sutrimo maupun ex-Jampitsus, apa yang perlu dilakukan oleh penegak hukum? Ya, pertama sudah terlalu banyak tumbal-tumbal dalam soal politik dan juga ini kan kasus korupsi bernuansanya sangat politis ya, banyak ada dimensi politik. Jadi kalau kita lihat tadi dari keterangan kuasa hukum korban dan juga kalau memang dia hanya pekerja rumah tangga dan hanya tugasnya menjaga, emang kurang orang di Jakarta harus mendatangkan 1 orang. Jadi menurut saya di sini ada 2 peristiwa yang perlu disidik. 1, kenapa dia didatangkan, untuk apa, dan kemudian apa yang menyebabkan dia sampai meninggal. Dan yang paling penting saya setuju bahwa kasus Sutrimo ini apapun nanti hasil kepastian dari otopsinya, kita harus fokus juga mengaitkan ini dengan kasus mega korupsinya yang melibatkan penegak hukum yang sangat banyak terjadi di Indonesia dan jarang sekali terbongkar. Oke, singkat saja Mas Nova, apa yang Anda rangkum suara netizen terkait dengan kasus Sutrimo dan juga kasus Febri? Singkat saja, Pak. Yang pasti harapannya tentu saja kejelasan ya. Ada transparansi, ada pernyataan-pernyataan yang jelas gitu disampaikan. Tetapi gini, kasus ini meskipun percakapannya tidak terlalu banyak, tetapi interest publik sangat tinggi. Artinya penegak hukum harus betul-betul transparan dan profesional dalam menyidik ini. Agar publik berbagai macam keraguan, berbagai macam tanya di publik itu bisa terjawab dan tercerahkan. Seperti itu saja. Semua kita berharap jangan cuma jadi bola liar, tapi ada pencerahan nantinya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman mahasiswa. Dengan demikian saya mahasiswa Targan pamit. Sampai jumpa minggu depan.